Halo teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Dan di video kali ini, kita berada di segmen Creepy Story. Kemarin kan kita udah ngebahas tentang tempat-tempat terunik di dunia. Dan di video kali ini, gua mau ngasih tahu ke kalian gunung yang paling angker atau terseram yang berada di Indonesia. Gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja dengar ceritanya. Tempat yang pertama ini yaitu Gunung Salak. Gunung Salak ini berada di Bogor, Jawa Barat dan memiliki view yang indah serta memanjakan mata. Banyak cerita horor dan kejadian janggal yang berada di tempat ini. Di Gunung Salak sendiri pernah ada kejadian jatuhnya pesawat Sukhoi akibat menabrak gunung ini pada tanggal 9 Mei tahun 2012 yang menewaskan sekitar 45 orang. Menurut cerita warga setempat, di Gunung Salak terdapat sebuah kerajaan goib yang bernama Pajajaran. Dalam cerita sejarah yang beredar, kerajaan ini sudah lama runtuh sebelum masuknya Belanda ke Indonesia. Namun masyarakat Sunda banyak yang mempercayai arwah dari raja, ratu serta masyarakat dari Pajajaran yang masih banyak bergentayangan yang berada di sekitar lokasi tersebut. Banyak sekali pendaki yang melihat penampakan orang yang sedang berpatroli dan berpakaian tentara. Banyak juga pendaki yang berakhir menghilang setelah mendaki Gunung Salak. Tak sedikit juga korban yang ditemukan dalam keadaan selamat. Dan ada juga yang tidak pernah ditemukan sampai video ini dibuat. Gunung Salak juga memiliki beberapa tempat yang angker. Salah satunya yaitu Curug Seribu. Konon di curug ini banyak sekali arwah yang mampu membuat pendaki menjadi tersesat, kemudian tewas secara mengenaskan, ataupun hilang tanpa jejak. Banyak juga para pendaki yang mengatakan bahwa mereka mendengar suara gamelan yang berada di sekitar tempat Gunung Salak tersebut. Nah, suara tersebut ini suaranya keras, terdengar sangat jelas. Gimana itu? Kalau misalkan kalian sedang naik gunung mana lah, terus ada suara-suara yang aneh di tengah malam, apa yang kalian lakukan? Seru guys ini. Oke guys, kita lanjut yang kedua. Tidak asing lagi dengan nama Gunung Rinjani tersebut ini, dan banyak juga para orang atau para pendaki yang mendaki di Gunung Rinjani ini. Nah, selain keindahannya, Gunung Rinjani juga terkenal di kalangan para pendakian. Gunung yang memiliki ketinggian 3.726 mdpl ini berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gunung Rinjani juga memiliki kejadian di luar nalar yang sering dialami oleh para pendaki. Gunung Rinjani ini memiliki 6 jalur pendakian. Di antaranya Senaru, Sembalun, Timbanu, Air Berik, Torean, dan Teteh Batu. Bagi penduduk lokal dan warga Bali, Gunung Rinjani ini dianggap sakral. Sebagian warga bahkan berdoa dengan langsung yang mendatangi Sagara Anak setiap tahun untuk mengucapkan rasa syukur atas air yang telah melimpahi kekeringan tersebut. Gunung Rinjani ini memang sangat sakral bagi masyarakat Lombok. Bahkan dianggap kalau kita ke Rinjani tersebut, banyak kepercayaan di masyarakat kami. Kalau datang ke Rinjani itu, mereka itu bilang seperti berada di kota Mekah untuk orang Muslim. Para orang tua sampai berpesan agar dia mengingatkan pendaki untuk respek terhadap Gunung Rinjani. Caranya itu tidak sulit. Kita hanya berlaku sopan, tidak berbicara sembarangan, kencing sembarangan, ataupun berperilaku yang aneh. Dan ada juga yang mengatakan jika kita mau memanggil teman kita
kita itu harus memakai kode suara. Nanti teman kita yang kita panggil dengan namanya, maka teman kita itu akan nyaut. Tetapi kalau misalkan kita tidak menggunakan kode suara, terus memanggil namanya itu tidak nyaut orang tersebut atau teman kita, maka itu bukan teman kita. Tetapi orang itu adalah makhluk astral atau makhluk goib yang menyerupai teman kita. Wow, ini lebih serem guys. Karena gimana ya, orang yang dipanggil itu kalau misalnya tidak nyaut, berarti itu makhluk astral. Di sini kan kita harus menggunakan kode suara. Tapi kalau misalnya kita tidak menggunakan kode suara, hati-hati aja guys. Konon di Gunung Rinjani tersebut ini ada beberapa tempat yang dikunjungi oleh bangsa jin dan tidak ada manusia yang boleh atau sanggup menginjakkan kaki ke sana. Oleh karena itu, beberapa penduduk setempat mempercayai kalau ada pendaki atau petualangan yang meninggal dunia di Gunung Rinjani tersebut disebabkan oleh mereka sendiri yang berusaha untuk mengunjungi area terlarang tersebut. Sungguh sangat mengenaskan guys. Makanya hati-hati aja buat para pendaki. Jangan sampai melakukan hal yang aneh-aneh. Tempat terlarang dituju, udah tahu itu dilarang. Jangan sampai kayak gitu guys. Pokoknya hati-hati aja. Nah, masyarakat setempat itu mempercayai kalau misalkan ada orang atau pendaki yang menghilang di Gunung Rinjani tersebut, sebenarnya itu mereka tidak hilang, namun mereka itu hanya tersesat di dunia jin dan mereka itu tidak akan bisa kembali lagi. Pokoknya kalian harus hati-hati aja, mau ngingetin lagi. Berkali-kali aku ngingetin kayak gini buat para pendaki, jangan sampai hal ini terjadi kepada kalian. Oke guys, kita next yang ketiga atau yang terakhir guys ini. Ini sangat serem menurut gue karena lebih wow. Yang ketiga ini adalah Gunung Lau. Gunung Lau termasuk gunung yang dipercaya oleh masyarakat yang memiliki misteri yang belum terpecahkan. Gunung yang terletak di antara Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan ini sering terjadi hal-hal mistis yang dialami oleh para pendaki. Gunung Lau ini memiliki misteri pasar setan. Banyak pendaki yang mengaku mendengar suara orang yang berada di pasar, terutama jika melewati jalur seto. Menurut para pendaki, jika merasa ada seseorang yang memanggil kita itu dianjurkan untuk melempar uang koin sebagai jual beli di sana. Biasanya, sebelum melakukan perjalanan, para pendaki mendapat wejangan dari juru kunci. Salah satunya, tidak menerima barang atau barang yang dijual di lereng tersebut. Konon yang menjual itu bukan seorang manusia, melainkan penghuni Gunung Lau yang berada di pasar setan. Masyarakat dan para pendaki juga mempercayai dengan adanya sosok Kiai Jalak. Konon Kiai Jalak menjelma menjadi seekor burung dan burung tersebut itu dikenal sebagai burung jalak. Burung ini juga menampakkan diri kepada seorang yang berakhlak baik. Menurut para pendaki, jika ada yang tersesat di Gunung Lau dan bertemu seekor burung jalak, burung itu akan menunjukkan pendaki yang tersesat menuju jalur utama. Itu khusus orang yang berakhlak baik. Tapi kalau berakhlak buruk nggak tahu dah. Mungkin disesat nggak. Lanjut guys. Selain itu, ada juga larangan tak tertulis di Gunung Lau. Orang yang ingin mendaki Gunung Lau tidak diperbolehkan memakai pakaian berwarna hijau. Konon, jika kita memakai pakaian warna hijau, maka Ratu Pantai Selatan akan menculiknya. Meski posisi Gunung Lau berjauhan dengan pantai selatan, tapi masyarakat setempat mempercayai misteri ini.
Ya pokoknya intinya sih nggak muluk-muluk guys. Pokoknya buat para pendaki nih ya, gue ngingetin pada pendaki, jika kalian berada di gunung terus mendaki gunung tersebut, kalian itu jangan sampai melakukan hal-hal yang aneh, kayak misalkan berperilaku tidak sopan, ngomong kotor, kencing sembarangan. Yaitu jangan sampai sekali itu terjadi guys, karena di cerita gunung Salak ini pernah terjadi kayak gitu guys, terus orang itu hilang. Ya mungkin teman-teman segitu saja ya cerita horor atau creepy gue ini, karena kan gue ngejelasin sesuai dengan alur cerita yang ada di Google guys. Kalau misalnya ada pendapat atau kritik dan saran, mohon dimaafkan guys. Mungkin segitu saja. See you the next video. Bye bye.